Saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat, Renungan Hidup Anak Tuhan bersama saya, William Sembiring. Dengan tema hari ini berempati, dan saya mengajak kita untuk membaca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Suatu kali di jalan sebuah kota ada seorang kakek tua yang tiba-tiba terjatuh di dekat lampu lalu lintas. Orang banyak langsung menghampiri dia dan segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para perawat langsung memberikan pertolongan kepada kakek tua tadi. Selagi mencari identitas dari kakek tua itu, mereka menemukan sebuah robekan kertas dengan nomor telepon di kertas tersebut. Pihak rumah sakit pun langsung menghubungi nomor itu dan kemudian memanggil orang yang memiliki nomor tersebut. Sesampainya di rumah sakit, muncullah seorang lelaki tegap berpakaian tentara. Para perawat langsung membawa dia ke ruangan tempat kakek tua tadi dirawat. "Ayah Anda sedang beristirahat. Masuklah," kata seorang perawat. Pemuda berpakaian tentara tadi masuk dan kemudian duduk sambil memegang tangan kakek tua tadi. Tidak ada kata yang terucap, tapi kakek tua tersebut memandang pemuda dengan sangat mendalam. Pemuda tadi juga bersedia duduk di sana dan menemani kakek tua itu. Beberapa saat kemudian, ketika kakek tua tadi sedang tertidur nyenyak, para perawat mempersilakan pemuda untuk beristirahat dan makan terlebih dahulu di kantin rumah sakit. Sekitar petang hari, ternyata kakek tua tersebut menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia. Setelah segala urusan administrasi selesai, pemuda berpakaian tentara tadi bertanya kepada perawat, "Siapakah kakek tua tadi?" Perawat yang ada pun terkejut dan tidak menyangka. "Bukankah ia ayah Anda?" "Bukan," jawab pemuda itu tegas. "Lalu apa yang Anda lakukan terhadapnya?" Pemuda tersebut pun kemudian menjawab, "Saya melihat dan merasa bahwa kakek tua tadi membutuhkan uluran tangan seorang anak, sehingga saya tetap tinggal dan menemaninya." Perawat tersebut pun terhenyak mendengar penjelasan dari pemuda berpakaian tentara tadi. Saudara, empati adalah sebuah tindakan untuk turut merasakan atau mengidentifikasi diri ke dalam pikiran dan perasaan orang lain dengan bersama-sama. Ketika seseorang berempati dengan orang lain, maka penderitaan dan perasaan serta kesakitan orang lain menjadi bagian dari hidupnya. Orang yang berempati kepada orang lain bisa merasakan dengan amat mendalam perasaan orang lain dan tergerak hatinya untuk menolong dengan tulus dan ikhlas. Kisah kakek tua dan pemuda di atas menjadi contoh bagaimana seseorang berempati kepada orang lain. Ia rela dan turut serta dalam perasaan sedih si kakek tua yang merindukan anaknya. Ia bertindak sebagaimana respons hati memahami keadaan yang ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam iman Kristen kita juga belajar berempati dari satu sosok yang amat luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Yesus sering dalam kehidupannya turut banyak berempati kepada orang-orang yang menderita. Yesus tidak sekadar berbicara,
tapi langsung bertindak untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan orang yang sedang terpuruk. Saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Sampai saat ini seseorang manusia masih membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Interaksi dan relasi yang terjalin di antara manusia membuat manusia dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, rasa empati tidak boleh hilang dalam diri kita. Terlebih lagi sebagai orang Kristen, empati merupakan ciri hidup yang harus selalu terwujud melalui sikap-sikap hidup kita. Allah sendiri menjadi contoh bagi manusia. Ia yang memiliki segalanya, mau turun ke tempat kita, ciptaannya. Masakan kita tidak mau berempati dan saling menolong satu dengan yang lain? Biarlah firman dan refleksi ini menjadi satu pengingat agar kita pun terus berempati kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menjagai kita. Mejua-jua.